Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang Ustadz Badrus Salam. Ustadz yang pernah memviralkan tai kucing ini ingin membantah Ustadz Adi Hidayat, tetapi ternyata tidak bisa membantah kecerdasan Ustadz Adi Hidayat. Dalam suatu kesempatan, Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa di dalam konsep menggali hukum adalah dengan cara menggali dalil baik Al-Quran atau hadis, bukan dengan konsep setiap yang tidak ada di zaman Nabi atau tidak dilakukan oleh Nabi maka haram. Bukan seperti itu konsepnya. Misalnya Maulid Nabi. Maulid Nabi memang tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman tabi'in. Tapi bukan berarti Maulid Nabi haram atau tidak boleh. Tidak seperti itu. Begitu juga dengan zakat pakai beras. Zakat pakai beras di zaman Nabi nggak ada, di zaman sahabat nggak ada, di zaman tabi'in nggak ada. Apakah zakat menggunakan beras pada zaman sekarang nggak boleh? Ya nggak bisa begitu. Harus dicari dalilnya, digali dalilnya, konsepnya seperti apa. Itu menurut Ustadz Adi Hidayat. Lebih jelasnya berikut ini videonya. Jangan seketika, oh ini maulid bid'ah, Masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Saya luar biasa kesal, kadang ada orang bikin perbandingan begini, maulid Nabi, maulid, zaman Nabi tidak ada, coret. Zaman sahabat tidak ada, coret. Zaman tabi'in tidak ada, coret. Zaman ini ada, oh, lalu diserupakan lah yang ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi, coret. Zaman sahabat, coret. Ya, zaman tabi'in, coret. Zaman ulama, coret. Zaman antum ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalil, ya lihat pemahamannya, lihat turunan-turunan fikihnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras ini jadi? Padahal contoh nggak ada, dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan. Lalu kemudian Ustadz Badrus Al-Wahabi ini membantah. Isi bantahannya kurang lebih ada dua. Satu, Nabi tidak mampu pakai beras. Jadi menurut Ustadz ini, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak membayar zakat fitrah menggunakan beras, ya karena Nabi dan para sahabat tidak mampu. Karena memang beras pada waktu itu nggak ada, yang ada adalah gandum. Makanya yang dikeluarkan adalah gandum, karena yang Nabi mampu dan para sahabat mampu adalah gandum, sedangkan mengeluarkan beras Nabi Muhammad dan para sahabat nggak mampu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maulid Nabi dan zakat fitrah menggunakan beras itu berbeda, jadi nggak boleh disamakan. Letak perbedaannya, kalau maulid Nabi Muhammad mampu melakukannya dan ada pendorong, tetapi kalau zakat menggunakan beras Nabi Muhammad dan para sahabat tidak mampu melakukannya. Itu letak perbedaannya menurut Ustadz Badrus. Maka menurut saya ini bukan membantah pikiran cerdas, hujah cerdas dari Ustadz Adi Hidayat. Bahkan menampakkan bahwa Ustadz Wahabi tidak bisa mengalahkan hujah dan kecerdasan dari Ustadz Adi Hidayat. Lebih jelasnya ini video dari Ustadz Badrus. Contoh misalnya, di zaman sekarang beras ada. Di zaman Rasul ada beras nggak? Zaman sahabat ada beras nggak? Adanya zaman sekarang. Nah sekarang kalau kita mau merujuk pendapat ulama dulu tentang beras, mana ada gitu kan? Karena beras adanya zaman sekarang. Wah berarti tidak mau melihat pendapat ulama. Oh ini dikiaskan dengan gandum ada di zaman Rasul SAW. Paham gak tidak Pak? Maka kalau dikatakan misalnya maulid Nabi ada zaman Nabi? Nggak ada. Zaman sahabat? Nggak ada. Zaman tabi'in? Nggak ada. Zaman sekarang? Ada. Sama dengan bid'ah. Betul. Karena mereka mampu melakukannya. Kalau beras, karena mereka tidak mampu melakukannya, tidak ada di zaman mereka. Paham tidak Pak? Bedakan dua masalah ini loh Pak. Menyamakan dua masalah ini sesuatu ya, menyamakan dua permasalahan yang tidak sama. Kenapa? Karena kalau tadi memang di zaman mereka mampu mereka melakukan. Pendorongnya ada tidak? Ada. Sementara beras nggak ada di zaman mereka. Gimana kita akan katakan berarti beras bid'ah dong? Oh nggak bisa. Maaf ya, saya sedang membantah pendapat seorang ustadz masalahnya. Melihat pernyataan dari Ustadz Badrus Salam, maka santri Aswaja meluruskan Tat Badrus. Yang pertama, dari ucapan Nabi tidak mampu. Maka di sini perlu kita tegaskan bahwa yang menjadi objek hukum itu adalah kita, bukan Nabi. Kita harus menggali hukum dari Nabi, bukan Nabi
yang harus sama dengan kita. Jadi yang harus dipertanyakan mampu atau tidak itu kita, bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ya, ini contoh dari pemaparan saya tadi. Nabi sholat berdiri, maka kita harus sholat berdiri. Kalau kita tidak mampu, maka nggak apa-apa. Atau Nabi zakat pakai gandum, maka kita harus zakat pakai gandum. Lah kalau kita nggak bisa pakai gandum, maka ya nggak apa-apa. Bukan dibalik. Jadi akhirnya menjadi begini, Nabi nggak mampu pakai beras, maka kita nggak apa-apa pakai beras karena kita mampu. Bukan seperti ini cara menggali hukumnya, bukan seperti ini. Terus kemudian yang kedua, Ustadz Badrus mengatakan Nabi Muhammad atau ulama salaf mampu melakukan maulid Nabi dan pendorongnya ada, tetapi mereka nggak melakukan. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa maulid Nabi itu dilarang. Maka saya tanya, Ustadz Badrus tahu bahwa Nabi Muhammad dan ulama salaf mampu atau bisa melakukan maulid Nabi itu dari mana? Dan dia tahu bahwa pendorong untuk melakukan maulid Nabi di masa Nabi dan masa ulama salaf itu ada, itu tahu dari mana? Apa dalilnya? Bagaimana konsepnya? Seperti apa nalarnya? Karena berarti di dalam masalah ini Ustadz Badrus itu menetapkan bahwa Rasulullah mampu melakukan maulid Nabi tapi tidak melakukan. Di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat ada pendorong untuk melakukan maulid Nabi tetapi tidak melakukan. Ini berarti kan mengisbat. Nah, ketika mengisbat, menetapkan, itu butuh dalil. Mana dalilnya? Nah, di sini nggak disebutkan dalilnya. Itu hanya mengira-ngira saja. Ustadz Badrus mengira, menduga gitu aja. Ditambah lagi, sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi, tidak ada di zaman ulama salaf, bukan berarti hukumnya langsung haram, bukan berarti hukumnya langsung dilarang. Enggak. Sama dengan sesuatu yang dilakukan atau ada di zaman Nabi, ada di zaman para ulama salaf, bukan berarti langsung wajib kita lakukan atau harus kita lakukan. Enggak begitu. Baik, kita lanjutkan. Nabi Muhammad SAW ketika zakat menggunakan gandum dan tidak zakat menggunakan beras, itu sebenarnya bukan masalah mampu atau tidak mampu, tetapi adalah masalah makanan pokok. Jadi di masa Nabi makanan pokoknya adalah gandum, kurma, dan seterusnya. Maka zakat fitrah ya menggunakan makanan pokok pada waktu itu. Oleh karenanya, misalnya di Indonesia makanan pokoknya adalah gandum dan kurma, maka zakat fitrahnya yang dikeluarkan adalah gandum dan kurma. Jadi kata kuncinya, poinnya adalah makanan pokok di zaman Nabi, makanan pokok adalah gandum, kurma, dan seterusnya, bukan beras. Oleh karenanya yang dikeluarkan adalah makanan pokoknya. Oleh karenanya misalnya di zaman Nabi ada beras, tetapi tidak menjadi makanan pokok. Apakah oleh Nabi akan dijadikan zakat fitrah? Baik, kita lanjutkan. Kita fahami dulu konsep zakat menggunakan beras. Pertama, Nabi Muhammad SAW zakat menggunakan gandum, kurma, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan kita orang Indonesia? Apakah harus pakai gandum juga, pakai kurma juga? Kalau pakai gandum kita nggak punya, pakai kurma juga nggak punya. Maka oleh para ulama diteliti, gandum dan kurma ini dijadikan zakat fitrah, itu ilatnya, penyebabnya adalah makanan pokok. Maka lahirlah sebuah hukum bahwa yang harus dikeluarkan itu adalah makanan pokok. Nggak harus gandum, nggak harus kurma, tetapi makanan pokok. Nah, di Indonesia makanan pokoknya adalah beras, maka yang dikeluarkan adalah beras. Maka konsep penggalian hukumnya seperti ini. Ini ada gandum, ya, dibuat zakat fitrah oleh Rasulullah. Lalu beras disamakan dengan gandum. Persamaannya adalah sama-sama makanan pokok. Sehingga beras juga boleh dikeluarkan untuk zakat fitrah bagi negara yang menjadikan beras sebagai makanan pokok. Lalu kita sekarang konsepkan tentang hukum maulid Nabi. Maulid Nabi ini sama dengan beras, sama-sama tidak ada di zaman Nabi. Tetapi apakah sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi dan tidak ada di zaman ulama salaf langsung kita vonis sebagai haram, sebagai larangan? Maka enggak. Kita pahami dulu konsepnya seperti apa. Lihat dalil, apa ada dalilnya. Lihat, pahami esensi maulid itu seperti apa. Esensi maulid itu kalau kita
teliti maka mengagungkan Nabi, mengingat Nabi, berzikir, cinta Nabi, bersyukur, membaca sejarah Nabi. Itu esensi dari Maulid Nabi. Dalil mengagungkan Nabi apa ada? Ada banyak. Dalil mengingat Nabi, berzikir, bersyukur apa ada apa tidak? Banyak. Dalil membaca sejarah Nabi banyak juga. Lalu kalau dalilnya banyak seperti ini, ada dalilnya, kenapa kok masih dilarang oleh Wahabi? Selanjutnya saya ingin menjelaskan nalar dari dalil Maulid Nabi yang berupa bersyukur. Ada sebuah hadis di dalam Sahih Bukhari yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bersyukur pada hari Asyura. Kenapa? Karena Nabi Musa selamat dari Fir'aun. Cara bersyukurnya Nabi adalah dengan cara berpuasa. Sehingga umatnya juga dianjurkan berpuasa pada hari Asyura. Dari hadis Asyura itu kemudian Al-Imam As-Suyuti mengatakan, berarti hadis ini mengajarkan kepada kita dianjurkan bersyukur di waktu tertentu ketika mendapatkan nikmat atau tertolaknya bahaya di waktu tersebut. Misalnya Nabi Muhammad SAW berpuasa pada hari Asyura dan menganjurkan umatnya untuk berpuasa pada hari Asyura karena pada hari Asyura Nabi Musa selamat dari Fir'aun. Ini kan berarti bersyukur pada waktu tertentu. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad juga bersyukur dengan kelahiran Nabi Muhammad. Bersyukur di waktu tertentu, yaitu waktu-waktu di mana Nabi Muhammad dilahirkan, yaitu misalnya di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi. Maka di bulan kelahiran Nabi kita patut bersyukur karena mendapatkan nikmat yang berupa dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana cara bersyukurnya? Maka cara bersyukurnya adalah dengan melakukan ibadah. Kok bisa? Mana dalilnya? Dalilnya adalah puasa hari Asyura. Puasa hari Asyura itu esensinya adalah ibadah. Berarti semua ibadah seperti membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah juga bisa dibuat media untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sama-sama ibadah. Berarti berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah itu dikiaskan kepada puasa. Kenapa kok dikiaskan kepada puasa? Karena esensinya sama, ilatnya sama. Apa? Yaitu sama-sama beribadah, sama-sama ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pergosok. Maka kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah seperti ini. Ada zakat beras, ada Maulid Nabi. Keduanya ini sama-sama tidak ada di masa Nabi, tidak ada di masa sahabat. Artinya persamaannya adalah sama-sama tidak ada di masa Nabi, tidak ada di masa sahabat. Tetapi cara penggalian hukumnya, cara istimbatul ahkamnya itu memiliki jalan yang berbeda. Kalau zakat beras itu disamakan dengan gandum, ya, dengan persamaan sama-sama makanan pokok. Sedangkan memperingati Maulid Nabi dengan cara bersedekah, dengan cara berzikir, dengan cara membaca sholawat itu disamakan dengan puasa Asyura, ya, salah satunya puasa Asyura itu esensinya adalah ibadah, berzikir, bersolawat dan bersedekah esensinya juga ibadah, sama-sama ibadah. Dalam rangka apa? Dalam rangka bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi Nabi Muhammad kepada kita. Dengan demikian, Maulid Nabi dan zakat beras itu memang memiliki kesamaan, yaitu sama-sama tidak ada di zaman Nabi dan sahabat. Tetapi penggalian hukumnya berbeda. Nah, ini titik poinnya. Penggalian hukumnya berbeda, hukumnya pun berbeda. Zakat fitrah itu wajib, sedangkan Maulid Nabi itu hanya sekedar anjuran atau boleh. Sehingga ketika Ustadz Badrus Al-Wahabi membantah bahwa Maulid Nabi dan zakat beras itu berbeda, nggak boleh disamakan, maka bantahan seperti ini salah alamat. Karena persamaannya itu cuma di dalam masalah sama-sama tidak ada di masa Nabi, bukan di dalam masalah pertimbangan hukum. Kenapa? Karena pertimbangan hukumnya berbeda, konsep hukumnya berbeda, istimbatul ahkamnya, penggalian hukumnya juga berbeda.
cara mengkiaskannya itu juga berbeda, dikiaskan dengan apa itu berbeda antara maulid Nabi dan zakat beras. Jadi salah alamat Ustadz Badrus ketika mengatakan maulid Nabi dan zakat beras itu beda, nggak boleh disamakan. Ini yang terakhir sama dengan ucapan Ustadz Badrus. Hukum maulid Nabi di masa ulama salaf nggak ada yang menghukumi. Maka cara tahu bagaimana hukumnya maulid Nabi adalah dengan cara bertanya kepada ulama masa sekarang, masa setelah ulama salaf. Ternyata ulama setelah masa ulama salaf seperti Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Asyuti mengatakan tentang hukum maulid Nabi itu boleh. Ya berarti kita sekarang boleh-boleh saja. Kenapa? Karena ada ulama yang memperbolehkan. Sama dengan zakat beras. Zakat beras di masa tabi'in, di masa ulama salaf gak ada yang menghukumi. Maka tanya kepada ulama sekarang, ternyata ulama sekarang mengatakan boleh, ya boleh berarti zakat menggunakan beras. Ya seperti itu ya. Baik, dari saya admin Najat Ngaji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.